A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syukuran hamdan na'in wabil taufiq wa hajatin wal hidamakumullah karahmati hadan sahjatin innal rahmah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, yang telah menimpahkan rezeki dan umur yang berkah kepada kita semua. Salawat beserta salam kita tidak lupa yang ingin kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pada hari ini, pada kesempatan hari ini sungguh sangat luar biasa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk semua untuk terus belajar ilmu Allah yang dimana semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para saudara sekalian semuanya wal mukminat yang mana diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pernah kita ketahui bahwasanya di dalam kehidupan ini kita dilengkapi dengan sesuatu yang memang sudah tertera, sudah dijamin, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan. Mengapa di saat kita sudah menjadi janin di dalam kandungan kedua orang tua, Allah sudah memberikan takdir yang sebagaimana, jodoh yang seperti apa, dan kematian yang bagaimana. Nah, Allah memberikan jodoh, kematian, dan rezeki itu sudah tentu semuanya tergantung dengan usaha kita, tergantung dengan kebiasaan kita, yang mana sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya man kahjadi bih wal ahraqum radhiyallahu wali hadadi inallahu ali wal qalah. Bahwasanya dikatakan pada zamannya itu Rasulullah mengatakan kepada Ali berkata bahwasanya man jadihi kumallahu ajazu miyahumullahu ta'bahdaf. Bahwasanya barang siapa yang ingin kematiannya disertai rahmat Allah, maka hendaklah engkau sedang melakukan dalam kebaikan. Yang dikatakan Rasulullah, ketika engkau mati, ketika engkau ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bukan husnul khotimah tapi husnul khotimah, tapi sebagaimana dengan kegiatan manusia tersebut diiringi dengan usahanya sebagaimana untuk mencari ridha Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkumullah bakuradihi mal bahkausum minallahu minan nar. Bahwasanya ada salah satu kematian di dalam mukminku menuju dalam kenerakaan. Itu yang dikatakan Rasulullah. Seperti apa mukmin itu ketika dia meninggal menuju dalam kenerakaan? Yang dikatakan Rasulullah wa minan nar, itu adalah salah satu umat yang dalam kematiannya itu adalah menimpa dan menyimpan kesombongan, dan salah satunya adalah menyimpan salah satu sifat yang mungkin itu sebaiknya dimiliki Allah tapi hambanya juga memiliki. Artinya apa? Mereka yang tetap berkuasa dengan hartanya, ketika mereka yang sombong dengan pemilikannya, yang ketika mereka lupa dengan jabatannya, ketika mereka lupa dengan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Sebagai hamba Allah yang mana sebagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak orang yang meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah, yaitu orang-orang yang kematiannya itu tidak disertai dengan iman dan takwa. Bukan hanya iman dan Islam, iman dan takwa. Mengapa su'ul dan husnul itu berbeda di dalam keislaman? Bahwasanya su'ul khotimah adalah orang-orang yang meninggalnya, kematiannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kematiannya itu disebabkan oleh hal yang mungkin tidak Allah sukai, dan itu yang dikatakan dengan su'ul khotimah. Yang husnul khotimah adalah mukmin yang ketika mereka dalam kematiannya itu, setiap langkahnya di dalam dunia itu mahbakul kerahmati man bahyatu kullu minamul hajadis mahwaliyal jannah. Ketika setiap langkahnya itu dikatakan Rasulullah, dan setiap tindakannya itu adalah disertai dengan kebaikan, sehingga mereka itu kematiannya itu dibawa ke dalam surga, yaitu dikatakan oleh Muhammad ahbikumullahu ta'ala. Dan ada salah satu yang dikatakan Rasulullah juga, bahwasanya ketika kita ingin menjadi umat Rasulullah, ingin dalam kematiannya itu, dalam wafatnya itu menjadi orang yang husnul khotimah, adalah dengan ketika kematiannya itu, akhir dari nyawanya itu membacakan syahadat, dan salah satunya adalah membacakan
kalimat yang mengatakan bahwasanya kita adalah salah satu hamba, dan bagaimana kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan itulah adalah salah satu yang mungkin menjadi yang bisa mendorong kita menjadi orang-orang dengan kewafatannya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, rezeki yang mungkin sudah Allah terterakan, yang mungkin rezeki Allah sudah takdirkan kepada kita semua. Banyak orang bertanya, kita sudah ahli ibadah, kita sudah taat kepada Allah, sudah sholat, sudah bersedekah, namun ketika kita mencari rezeki untuk anak dan istri, ketika kita mencari rezeki untuk diri kita sendiri, untuk menafkahi keluarga, banyak orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-kafiyah adalah orang-orang terpilih ketika kepilihannya diuji. Nah, al-bahiyah bahwasanya ketika orang yang diberikan kenikmatan lalu mereka melupakan atas pemberi nikmatnya. Nah, mengapa ketika kita menjadi al-kafiyah sangat sulit terpilih dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menjadi terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berusaha dalam kebaikan namun diberikan ujian. Itu yang disebutkan dengan al-kafiyah. Al-bariyah apa? Orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan istiraj, bagaimana ke dalam kenikmatannya itu tidak pernah diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diberikan kesusahan. Orang-orang yang disertai dengan itu maka adalah salah satu orang paling tidak akan pernah mendapatkan salah satu kenikmatan yang mereka mungkin hanya berdiam dengan kenikmatannya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jadid, bahrumukullahu kaliyafi minamsum, bahasanya berikanlah sebagian hartamu wahai Adam kepada anak-anakmu sehingga mereka tidak pernah merasakan kekburan. Bahwasanya ketika kita sudah diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Nabi Adam, katanya wal bahdaji mullahu barihakumullah hazafif. Bahwasanya orang-orang yang selalu diberikan kemudahan, tidak pernah merasakan kesusahan adalah mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ujian yang terberat adalah kenikmatan yang disertai dengan kesombongan itu. Banyak orang-orang yang selalu diberikan ujian tapi mereka menjadi pilihan Allah. Banyak orang yang diberikan selalu kemudahan tapi belum tentu keberkahan. Karena sesuatu yang kita menjadikan salah satu itu berkah adalah bagaimana kita menggunakan sesuatu itu dengan hal-hal yang baik. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, kita menjadi umat yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala itu susah. Hanya sekedar ingat tapi tidak pernah penerapannya, bagaimana kita melakukan kewajibannya, bagaimana kita melakukan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar hanya itu, semoga kita semua dalam wafatnya menjadi husnul khotimah, dan bagaimana kita dengan rezekinya kita menjadi al-kafiyah yang menjadikan salah satu setiap langkah ujiannya kita adalah salah satu nikmat yang sungguh Allah masih tidak berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah serta memberikan semua kita kesehatan yang nikmat, dan bagaimana kita diberikan semua iman dan Islam, dan bagaimana kita menjadikan salah satu umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa wallahu yata'ajjibu wa man hadatha fa wallahu jafi man tarjiban wallahu yati ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.